Baik, sidang pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh Severos Seluler sebanyak 12 sengketa. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk hari ini dari tergugat siapa yang hadir? Terima kasih Majelis. Tergugat diwakili oleh Lili Ponika, Edward Pertama, dan Purwo Priyono. Terima kasih. Baik, untuk penggugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih Majelis. Dari pihak penggugat yang hadir pada persidangan kali ini ada Fikri Abdul Wahab, Rinto Setiawan, Gita Riana, dan saya sendiri KP Permana Majelis. Baik, semua pihak sudah hadir. Agenda hari ini adalah para pihak menyampaikan pendapat akhir. Tergugat sudah menyampaikan pendapat akhirnya. Sudah kami upload di e-textcode dan ShareDoc dalam versi Word dan PDF. Majelis. Baik, untuk penggugat sudah menyampaikan pendapat akhir. Baik, Majelis mohon izin kami dari pihak penggugat tidak menyampaikan kesimpulan akhir, namun dalam persidangan kali ini izinkan kami untuk menyatakan atau membuat pernyataan resmi dan keberatan terhadap proses selama persidangan demikian. Majelis. Baik, ya ini agendanya pendapat akhir, tapi silakan apa yang mau disampaikan hari ini. Tergugat untuk pendapat akhir sudah majelis terima ya. Dan ini majelis anggap sudah diucapkan, dibacakan. Ya, apa ada mau yang disampaikan lagi? Poin-poin pentingnya aja kalau mau gitu. Baik Majelis, ada sedikit poin-poin penting yang ingin kami sampaikan. Ya. Ya. Silakan singkat saja ya. Ya. Karena secara umum kan sudah disampaikan di sidang-sidang sebelumnya gitu. Jangan Betul. pengulangan-pengulangan itu. Ya. Baik, kami informasikan bahwa untuk 12 berkas ini karena dalil dari penggugat sama dan jawaban kami juga sama. Sebenarnya hal baru ini hanya terkait dengan legal standing kami, itu yang hal baru Majelis. Jadi kami penekanan pertama untuk dalil dari penggugat sendiri adalah bahwa surat keberatan itu tidak ada daftar dokumen lampiran surat keberatan sesuai dengan SE 11. Kemudian bahwa tim peneliti keberatan tidak memperlihatkan surat tugas sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, bahwa menurut penggugat, tanggapan penggugat tidak dituangkan dalam berita acara kehadiran sesuai dengan pasal 15 ayat 3 PMK 9. Nah, di sini secara singkat kami sampaikan yang pertama, bahwa sesuai dengan lampiran 1 SE 11 PJ 2014, bahwa untuk daftar dokumen lampiran surat keberatan yang berisi tentang dokumen apa saja yang dilampirkan dalam surat keberatan wajib pajak itu sudah kami buat dan kami lampirkan. Kemudian yang kedua, bahwa penggugat menyatakan kami tidak memperlihatkan surat tugas pada waktu keberatan, itu kami sampaikan. Dasar hukum untuk keberatan pasal 25 Undang-Undang KUP, di pasal 25 Undang-Undang KUP tidak menyebutkan adanya prosedur atau kewajiban tim peneliti keberatan untuk memperlihatkan. Walaupun kenyataannya kami sudah membuat dan sudah menjalankan prosedur keberatan sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP dan PMK yang terkait majelis. Dan penggugat menyampaikan dasar hukumnya adalah pasal 29 Undang-Undang KUP. Sampai dengan persidangan ini pun kami pertegas bahwa itu pasal 29 terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan keberatan adalah dua hal yang sangat berbeda, itu sudah kami jelaskan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bahwa berita acara tidak memuat pernyataan atau tanggapan dari penggugat, kami sampaikan bahwa berita acara yang sudah kami lampirkan majelis pada waktu keberatan dan pada waktu persidangan ini berdasarkan pasal 15 ayat 3 PMK 9 tahun 2013 itu disebutkan bahwa pemberian keterangan dari wajib pajak atau pemberian penjelasan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang contohnya pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Lampiran X-nya kami sudah sampaikan, begitu pun dengan berita acara tersebut. Kemudian di sini penggugat menyatakan bahwa objek gugatan ini memenuhi pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP, yang mana bunyinya adalah penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kami jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, di situ tidak terdapat SE maupun PMK. Dan kalaupun disebutkan tadi pasal 29 dan itu bukan pasal tentang keberatan, itu adalah tentang pemeriksaan. Jadi ini tidak ada satupun yang termuat bahwa kami tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dalam prosedur atau tata cara penerbitan SK keberatan. Sehingga menurut kami untuk objek gugatan 12 berkas ini tidak memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf D maupun A, B, C. Sehingga ini menurut kami harusnya tidak dapat diterima majelis. Kemudian tambahan terkait dengan dalil penggugat di sidang sebelumnya, itu terkait dengan legal standing kami. Perlu kami sampaikan di penjelasan tertulis, tapi singkatnya majelis, bahwa kami bersidang itu berdasarkan Cap 206/2021 sebagaimana telah dirubah dengan yang terbaru adalah Cap 305 tahun 2024. Di situ di dalam Cap 305/2024 di halaman 30 penjelasan tertulis sudah kami capture bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang didelegasikan kepada Direktur Keberatan dan Banding dalam menerbitkan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding untuk menghadiri sidang. Dan memang kami sudah menyampaikan tanda pengenal kami di sidang kedua bahwa kami adalah pegawai Direktur Jenderal Pajak di Direktorat Keberatan dan Banding. Dan sampai saat ini Cap 305 tahun 2024 itu masih berlaku, sehingga tidak benar dari penggugat menyatakan bahwa kehadiran kami di sini itu tidak sah majelis. Demikian majelis, terima kasih. Baik, sekarang giliran ke penggugat, silakan apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih majelis. Pada sidang hari ini penggugat memutuskan untuk tidak menyusun dan atau menyampaikan kesimpulan akhir terkait dengan materi sengketa. Namun hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa hak penggugat yang tidak dipenuhi oleh majelis hakim, salah satunya adalah menghadirkan ahli. Pada kesempatan kali ini, penggugat akan menyampaikan pernyataan resmi dan keberatan secara tertulis terkait beberapa hak penggugat yang tidak dapat penggugat perjuangkan. Berikut. Sebentar. Baik. Ini surat ini sudah di-upload ke SharePoint maupun ke e-text code yang akan dibacakan ini. Sudah majelis. Sudah. Sebentar dicek dulu ya. Barusan kami upload ya. Sebentar dicek dulu ya. Sebentar sabar. Karena ini penting buat majelis ya. Karena kalau mendengar itu mungkin ada yang kelewat, tapi kalau tertulis kan oh tentang ini gitu. Baik, majelis sudah mengecek, memang sudah disampaikan. Terima kasih. Silakan disampaikan penggugat. Baik. Majelis terkait pernyataan resmi dan keberatan penggugat. Yang pertama mengenai latar belakang bahwa penggugat telah menunjukkan itikat baik untuk mencari keadilan dengan upaya hukum gugatan kepada pengadilan pajak. Bahwa selama proses pemeriksaan sengketa di muka persidangan, penggugat tidak memperoleh perlakuan yang adil dan seimbang sebagaimana mestinya, serta beberapa hak penggugat telah diabaikan bahkan diberi oleh judik faksi di pengadilan pajak yang menangani perkara penggugat, dengan kata lain tidak dipertimbangkan secara adil oleh judik faksi. Berikut penggugat uraikan beberapa yang menunjukkan bahwa hak-hak penggugat telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh judik faksi.
Yang pertama, bahwa berdasarkan asas actori incumbit yang merupakan salah satu asas dalam hukum acara, yang berarti siapa yang menuntut dia yang membuktikan. Asas ini menyatakan bahwa pihak yang mengajukan dalil dalam suatu perkara gugatan dalam persidangan memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil tersebut. Dalam perkara ini, penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan setiap dalil yang disampaikan. Pembuktian ini penting agar majelis hakim keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang valid, bukan sekedar asumsi. Apabila penggugat gagal membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan pajak. Bahwa dalam perkara ini, pihak yang mengajukan gugatan adalah CV Roselurer, sehingga berasas actori incumbit onus probandi, penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Dalam konteks ini, penggugat bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan penyimpangan prosedur dalam penerbitan keputusan keberatan. Kemudian, bahwa penggugat memiliki hak konstitusional untuk membuktikan dalil-dalilnya melalui berbagai alat bukti yang sah, baik berupa dokumen dan surat, maupun dengan menghadirkan saksi ahli. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam proses persidangan ini, Jurek Paksti menolak permohonan penggugat untuk menghadirkan saksi ahli dengan alasan bahwa dalil dari para pihak dianggap cukup sebagai dasar pertimbangan putusan. Kemudian, bahwa penolakan tersebut telah menghambat ruang pembuktian penggugat secara utuh dan berimbang. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar dari asas actori incumbit onus probandi, karena penggugat tidak diberikan kesempatan maksimal untuk membuktikan dalil-dalilnya. Menghadirkan saksi ahli merupakan hak bagian dari hukum acara peradilan pajak, dan tidak semestinya dikesampingkan hanya karena dalil para pihak dianggap cukup. Kemudian, bahwa penggugat menilai bahwa tindakan Jurek Paksti justru menciptakan keberpihakan terhadap tergugat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Jurek Paksti cenderung menggunakan alat-alat bukti berupa pengetahuan hakim atau Judek ex officio, sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf P Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yaitu jenis alat bukti yang bersifat subjektif dan rentan menimbulkan ketidakadilan jika digunakan tanpa didukung pembuktian yang transparan dan terbuka dari para pihak. Sebagaimana bunyi pasal 69 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pengadilan Pajak, alat bukti dapat berupa 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan ahli, 3. Keterangan para saksi, 4. Pengakuan para pihak, dan 5. Pengetahuan hakim. Kemudian selanjutnya, bahwa hukum pembuktian merupakan salah satu cabang hukum tertua dalam sistem peradilan. Hal ini dikarenakan manusia pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, membebaskan orang yang bersalah, atau memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu sengketa. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi elemen krusial dalam setiap persidangan pengungkapan fakta-fakta hukum secara objektif. Kebenaran tidak dapat didasarkan pada asumsi atau dugaan, melainkan harus ditopang oleh bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menebuhkan haknya sendiri, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kemudian ketentuan serupa juga diatur dalam ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam sengketa ini, pihak penggugat mendalilkan bahwa tergugat menerbitkan surat tugas tanpa dasar hukum kewenangan yang sah, sedangkan tergugat membantah dengan mengungkapkan bahwa surat tugas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, beban pembuktian terletak pada penggugat yang harus mampu menunjukkan adanya kekeliruan atau pelanggaran prosedural dalam penerbitan surat tugas tersebut, termasuk menegaskan adanya perbedaan tafsir terhadap ketentuan hukum yang digunakan oleh tergugat. Kemudian selanjutnya, bahwa pada sidang gugatan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025, Saudara atas nama Fikri Abdul Wahab selaku Direktur Utama dari penggugat
hendak memberikan penjelasan terkait kata. Namun Judek Paksti memotong penjelasan dari penggugat dengan alasan bahwa sidang tersebut diperuntukkan agendanya untuk tergugat memberikan keterangan. Namun maksud dari penggugat hendak menyampaikan sesuatu hal yang singkat sebelum nantinya keterangan lengkap akan disampaikan tergugat. Tetapi Judek Paksti tidak paham maksud penggugat sehingga terjadi kesalahan. Kemudian selanjutnya, bahwa selanjutnya keadaan semakin diperparah karena perilaku Judek Paksti yang menyata-nyata melarang penggugat menghadirkan ahli pada sidang gugatan kelima yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025, di mana penggugat kembali menyampaikan keberatan terkait dengan legal standing tergugat yang diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang sah. Namun Judek Paksti menolak permohonan penggugat dengan alasan jangka waktu persidangan sudah habis dan dalil-dalil dan tergugat dirasa sudah cukup, termasuk terkait dengan legal standing tergugat. Kemudian selanjutnya, bahwa perilaku Judek Paksti nyata-nyata telah melanggar kode etik dan perilaku hakim tersebut dapat terlihat jelas dari penolakan Judek Paksti yang diulang-ulang, padahal penggugat juga berulang memohon untuk perpanjangan jangka waktu dan menghadirkan ahli, sehingga Judek Paksti patut diduga telah melanggar hukum acara peradilan pajak. Kemudian selanjutnya, uraian-uraian hak penggugat yang diberikan, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa di pengadilan pajak, terdapat hak penggugat yang diabaikan dan dikebiri oleh Judek Paksti. Adapun hak-hak penggugat yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Hak untuk menyampaikan alat bukti dan dokumen secara lengkap, yaitu bahwa dalam beberapa kali persidangan, penggugat telah memohon perpanjangan waktu untuk bukti berupa keterangan ahli memberikan penjelasan yang relevan terkait dengan pokok sengketa. Namun Judek Paksti menolak permintaan penggugat tanpa hukum atau pertimbangan yang cukup, padahal alat bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan kebenaran hakim. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kemudian, poin yang kedua, hak untuk menghadirkan saksi ahli, bahwa penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk menghadirkan ahli yang memiliki pengetahuan langsung terkait pokok sengketa. Namun Judek Paksti tidak memberikan kesempatan bahkan menolak permohonan penggugat untuk menghadirkan ahli. Hal ini membuktikan bahwa penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan. Kemudian poin yang ketiga, hak untuk menyampaikan pernyataan terkait fakta persidangan, bahwa selama beberapa kali persidangan penggugat tidak diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan fakta yang relevan dengan perkara. Termasuk diantaranya adalah saat penggugat menyampaikan surat eksepsi yang berisi keberatan atas legal standing tergugat. Namun Judek Paksti tidak memberikan tanggapan secara dan proporsional terhadap eksepsi tersebut. Sikap demikian menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah proses persidangan ini sungguh-sungguh memberikan ruang penggugat untuk didengar dan membela hak-haknya secara adil? Bila Judek Paksti tidak memberikan perhatian terhadap pendapat dan keberatan yang diajukan penggugat, maka patut dipertanyakan pula tujuan Judek Paksti mengundang kembali penggugat untuk hadir dalam persidangan akhir yang dijadwalkan pada tanggal 28 Februari atau hari ini. Hak-hak untuk didengar Audi et alteram parte adalah bagian dari hak yang tak terpisahkan dari asas peradilan yang adil tanpa adanya kesempatan yang untuk menyampaikan pendapat
Recording in progress. before the law dan fair trial menuntut agar setiap pihak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, terlebih dalam perkara yang melibatkan hak dan kepentingan hukum yang substansial, sejalan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, karena penggugat telah kehilangan Sebentar. Ini bukan memotong, nanti saya lanjutkan. Itu saudara Kavi masih ikut sidang ini atau enggak? Karena kameranya off. Ya kalau memang mau keluar saja gitu loh. Jangan kamera off seperti itu. Ya, silakan di-on-kan terus ya, karena sesuai dengan hukum acara. Silakan lanjutkan, tidak dipotong. Ya, terima kasih majelis. Terakhir, karena penggugat telah kehilangan hak penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 4 yang secara sengaja telah dilakukan oleh jude fakti, maka dengan ini penggugat tidak dapat menyampaikan kesimpulan yang diagendakan jude fakti pada hari ini Senin 28 April 2025, karena pada dasarnya hak-hak penggugat untuk mengajukan alat bukti telah dengan sengaja dinegasikan, dikebiri, dan dieksploitasi oleh judek fakti dengan maksud memenangkan tergugat. Oleh karena itu, penggugat perlu menyampaikan sikap penggugat agar judek fakti bersidang sendiri saja dengan tergugat, dan agar memenangkan tergugat. Di samping itu, penggugat ingatkan kepada judek fakti untuk teruslah mencari target penerimaan pajak agar mendapatkan remunerisasi yang cukup besar dari Kementerian Keuangan yang tentunya sumbernya berasal dari uang penggugat. Selanjutnya, penggugat beranggapan judek fakti memiliki pemahaman hukum yang sempit dan dangkal, karena bagaimana bisa persidangan gugatan yang memiliki jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 3 bulan, yang normanya jelas-jelas ada dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, masih saja diabaikan, dengan alasan menurut penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, penggugat akan sampaikan rumusan normanya di bawah ini agar judek fakti membaca dan memahaminya. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, putusan pemeriksaan yang dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diperpanjang paling lama 3 bulan. Berdasarkan rumusan norma di atas, sudah jelas judek fakti melanggar hukum acara peradilan pajak, karena seharusnya judek fakti memperpanjang jangka waktu persidangan karena perkara akuo terdapat alasan yang dapat diperpanjang karena penggugat hendak mengajukan alat bukti. Bahwa jika benar kuat non alat bukti yang akan penggugat ajukan adalah bukan alat bukti yang sah, sebagaimana persidangan harus dicukupkan oleh judek fakti hanya dengan 6 bulan, yang menjadi pertanyaan yang harus judek fakti jawab adalah apakah judek fakti mampu melaksanakan sidang pengucapan putusan perkara akuo pada sidang berikutnya atau 2 minggu setelah sidang pemeriksaan dicukupkan. Jika jawabannya tidak, maka alasan judek fakti mencukupkan sidang pemeriksaan adalah semata-mata untuk mengkebiri hak penggugat dan memenangkan tergugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara sederhana sidang pemeriksaan judek fakti adalah sidang yang sesat dan lebih sesat dari dajjal yang ada di dalam Al-Quran. Sehubungan dengan pemahaman judek fakti yang lagi-lagi penggugat harus katakan sempit dan dangkal, lantas menimbulkan pertanyaan bagi penggugat, apakah gelar akademik sarjana hukum atau magister hukum yang judek fakti miliki itu sah atau hanya gelar akademik yang dikondisikan? Melanjutkan pertanyaan pertama penggugat, timbullah pertanyaan kedua, bagaimana bisa judek fakti memutuskan perkara terhadap surat akuo dengan alat bukti pengetahuan hakim, sedangkan judek fakti saja memiliki pemahaman hukum yang sempit dan dangkal. Oleh karenanya, putusan judek fakti patut diragukan pertimbangan hukumnya yang sudah pasti akan menjadi presiden buruk dalam perkara perpajakan sehingga merugikan bagi wajib pajak lainnya. Untuk kembali memperjelas agar judek fakti membaca dan memahaminya, penggugat sertakan di bawah ini rumusan norma pasal 69 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi, alat bukti berupa A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ahli, C. Keterangan para saksi, D. Pengakuan para pihak dan atau pengetahuan hakim E. Demikian uraian
Yang dapat penggugat sampaikan sebagai penutup, penggugat menganggap persidangan perkara akuo tidak pernah ada dan penggugat akan menempuh upaya administratif yaitu dengan melaporkan judek fakti kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran hukum acara, melaporkan judek fakti kepada Komisi Yudisial terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menempuh upaya hukum melayangkan gugatan terhadap judek fakti kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sampai berjumpa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kesimpulan permohonan penggugat. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penggugat menyatakan bahwa 1. Penggugat menyatakan tindakan dan atau sikap judek fakti yang tidak memberikan dan atau membatasi hak-hak dari penggugat selama proses pemeriksaan perkara telah mencederai prinsip peradilan yang adil, seimbang, dan terbuka. 2. Penggugat menyampaikan keberatan secara resmi melalui surat ini dan memohon agar menjadi catatan dalam berita acara persidangan. 3. Penggugat menyarankan judek fakti agar memenangkan tergugat dalam sengketa ini supaya target penerimaan pajak yang menjadi visi utama dari tergugat cepat tercapai. Dan tentunya agar mendapatkan remunerisasi dari Kementerian Keuangan yang sumbernya berasal dari uang penggugat. Walaupun hal tersebut dilakukan dengan mengabaikan hak-hak penggugat. 4. Penggugat menganggap persidangan perkara akuo tidak pernah ada. 5. Penggugat menyatakan persidangan yang dipimpin judek fakti adalah persidangan sesat dan lebih sesat dibanding dajjal yang ada di dalam Al-Quran. 6. Penggugat akan menempuh upaya administratif yaitu dengan melaporkan judek fakti kepada Bawas MA terkait pelanggaran hukum acara, melaporkan judek fakti kepada Komisi Yudisial terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menempuh upaya hukum dengan melayangkan gugatan terhadap judek fakti kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian kami sampaikan, mungkin ada dari Direktur Sipil Rasulullah Pak Fikri. Itu masih di mute itu. Silakan. Masih di mute, nggak kedengaran, Pak. Masih di mute, Pak Fikri. Ya, Pak Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih kedengaran ya Pak. Sudah kedengaran, Pak. Silakan, Ya. Pak. Sedikit saja Pak, agar dimengerti hak-hak saya tidak diberikan di sini. Untuk permasalahan normalisasinya adalah masa, makanya saya menggugat ini kan masa untung 100-200 ditagih 1 miliar, udah begitu ditagih lagi turun 700, ditagih lagi 500, ditagih lagi 400. Itu makanya saya menggugat dan lain-lain karena ini adalah pemerasan dan penekanan terhadap saya, Pak. Sangat-sangat tidak masuk akal. Saya sudah menjelaskan bukti-bukti saya punya, semua ada. Kedua, masalah PPN. Saya ini kan bukan pabrik HP, Pak. Saya ini kan hanya toko retail lokal biasa, Pak. Yang intinya, saya mempunyai bukti, saya bawa ke Kanwil, ada lebih bayar, akan di ACC, asal minta cap dan lain-lain sesuai dengan bayar. Saya sudah buktikan, saya bawa, saya minta ketemu Pak Kanwil, tidak diperbolehkan, padahal saya normal-normal saja, mau benar, saya itu mau dagang benar, tapi tidak diperbolehkan. Sedangkan saya udah kasih bukti-bukti semua, tapi ternyata ditolak juga. Padahal hanya karena nama CV Seluler dan CV Seluler atas nama Fikri Abdul Wahab. Nah, saya ini kan toko yang dipermasalahkan juga kan ini sudah tutup. Terbukti, ada buktinya demi hukum. Masa saya suruh bayar 10% pabrik Samsung itu kan tidak masuk akal, makanya saya mencari jalur yang benar, Pak. Seumur-umur saya baru kejadian seperti ini, Pak Hakim, agar bisa dimengerti dan keputusannya yang adil, Pak. Karena ini saya bisa habis semua ini, Pak. Bisa hancur semua ini, Pak. Karena saya hanya lokal saja, Pak, gitu, Pak. Jadi ini sangat banyak trik. Mereka ke A, saya jelaskan ke A. Saya ke A, mereka ke B, saya C. Saya selalu jelaskan dengan normatif dan fakta, Pak. Handphone itu kan gampang, Pak. Saya kan beli ke supplier, nggak susah. Seperti itu, Pak. Tidak ada yang saya jelaskan apapun itu diterima tapi tidak. Jadi ini serba salah semua, Pak, saya, Pak. Seperti itu, Pak Hakim. Makanya saya minta agar persidangan ini memberikan keputusan yang sangat baik, Pak. Karena ini menyangkut
kehidupan saya, anak-anak dan istri saya dan lain-lain, Pak Hakim. Karena saya hanya toko satu, gampang. Dari awal aja udah nggak bener ini Pak. Pemeriksaan dari KPP Cirebon, dari Kanwil juga. Padahal semuanya itu hanya hal yang simpel, yang standar. HP itu gampang, bisa dicek semua Pak. Seperti itu. Saya sudah bayar 10%-nya ke Samsung, ada buktinya semua. Tapi tidak diterima, saya tidak ngerti Pak. Seperti itu Pak, saya bisa habis ini Pak. Kalau ini seperti itu Pak. Dari awal sudah pemeriksaan sudah dipaksakan Pak. Saya ditekan, ditakut-takuti. Seperti itu Pak Hakim. Mohon kiranya terima kasih Majelis Hakim. Saya sangat kecewa sekali Pak Hakim. Mohon di keputusannya Pak Hakim. Saya bukan orang ngerti hukum, tapi saya hanya masa saya suruh cek kondisi 5 tahun yang lalu. Dulu kan saya buku kasnya hanya normal-normal saja Pak. Tidak ada komputerisasi. Selalu begitu. Kan kita nggak ngerti Pak. Saya kan hanya dagang-dagang aja, jualan-jualan Pak. Seperti itu Pak Hakim. Mohon maaf. Terima kasih Pak Hakim. Mohon. Baik, terima kasih para pihak sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tergugatnya keberatan akhir, penggugat menyampaikan tadi disebut keberatan, majelis sudah terima, semua akan menjadi bahan pertimbangan dan majelis akan mencukupkan sidang pemeriksaan ini, ya. Jadi setelah ini tidak ada lagi komunikasi, nanti putusan akan diupload di e-Textcode karena ini merupakan persidangan melalui e-Textcode, ya. Jadi nanti akan ada pemberitahuan bahwa putusan sudah diupload. Dengan putusan diupload itu berarti diucapkan. Dan demikian sidang hari ini majelis menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat CV Roselures sebanyak 12 sengketa dinyatakan cukup dan sidang ditutup. Terima kasih Majelis.